Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik Ibu, alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Pagi hari ini dalam keadaan sehat, kita akan mengikuti pembelajaran mata kuliah Hak Asasi Manusia di semester baru. Mungkin kalian belum mengenal Ibu secara dekat karena mungkin hanya melihat saja di kampus. Perkenalkan dulu, nama Ibu Dewi Asri Wanandini, SHMH. Ibu adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara. Ya, jadi kalian katanya kalau ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Maka Ibu juga harus mengenalkan diri dulu untuk kalian bisa menyayangi Ibu sehingga pembelajaran mata kuliah hak asasi manusia ini dapat berjalan lancar sampai nanti menjelang ujian akhir semester. Nah, di dalam mata kuliah hak asasi manusia ini nanti Ibu akan membagi tugas, ya. Ada dua tugas yang nanti Ibu berikan. Yang pertama adalah tugas individu, di mana tugas individu ini dikumpulkan menjelang ujian akhir semester. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya yaitu merangkum buku. Nanti Ibu akan share di grup bukunya apa. Nah, itu di situ kalian merangkum buku yang sudah Ibu share. Ya. Kedua adalah tugas dari kelompok. Tugas kelompok nanti kalian presentasi, bukunya sama, dibagi kelompoknya, silakan kalian buat kelompoknya sendiri karena kalian yang lebih paham teman-teman kalian. Nah, untuk absensi nanti kita kan sekarang melalui media online, ya kan? Jadi absensinya yang berlaku adalah absensi Zoom dan LMS. Rencana pembelajaran semester kita untuk kedepannya, ya bisa kalian lihat di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri, di mana sesuai dengan hak asasi manusia bahwa mata kuliah hak asasi manusia ini capaian pembelajarannya adalah menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Karena di dalam hak asasi manusia pasti berbicara berkaitan dengan apa itu moral, apa itu etika, bagaimana norma agama, bagaimana norma kesusilaan, dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti ada capaian selanjutnya taat hukum dan disiplin dalam bermasyarakat dan bernegara. Itulah fungsinya pembelajaran hak asasi manusia agar kalian mengetahui mana itu hak dan mana itu kewajiban, agar berimbang antara hak dan kewajiban itu sendiri. Gitu ya. Nah, itu capaian pembelajaran. Dan capaian mata kuliahnya itu sendiri kalian nanti bisa mampu menyelesaikan, memberikan legal opini berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Apa saja permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, disinilah pembelajaran berkaitan dengan mahasiswa itu sendiri dalam capaian pembelajaran mata kuliahnya bisa memberikan legal opini berkaitan dengan hal yang terjadi di masyarakat. Itulah capaian perkuliahannya. Nah, untuk pustakanya sendiri yang perlu kalian punya, ada 3 utama buku dari hak asasi manusia. Yang pertama bukunya Susilowati, terus bukunya Mansur Effendi, dan bukunya Saya Tapi. Ya, dan undang-undang harus ada. Nah, tapi Ibu tidak mewajibkan kalian memiliki ketiga buku tersebut, hanya satu saja. Boleh satu di bukunya Profesor A. Mansur Effendi. Oke? Nah, ini ya undang-undangnya, Undang-Undang 39 tahun 99.
Ya, jadi yang wajibnya itu saja. Kalau mau tambahan buku yang lain, mangga silahkan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan mata kuliah hak asasi manusia? Jelas ya? Kalau tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan langsung ke materi hak asasi manusia itu sendiri. Coba Juniarsi. Juniarsi tahu tidak apa itu hak asasi manusia? Bu, mungkin kebebasan untuk berpendapat. Kebebasan berpendapat. Oke, terima kasih. Coba Naufal de Kanada. Tadi kata Juniarsi bahwa hak asasi manusia itu berbicara berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Coba Naufal, apalagi? Saya pahami kalau HAM itu ya sebuah hak bagi seluruh manusia ya, yang melekat pada diri manusia karena itu sebuah hak yang memang dimiliki dari lahir. Itu. Oke. Tadi Juniarsi HAM itu berbicara berkaitan dengan kebebasan. Naufal berbicara bahwa HAM itu berbicara tentang hak asasi manusia sejak dia dilahirkan. Coba satu lagi Ibu mau tanya ke Rexzana. Oke Bu, sebelumnya saya juga sependapat dengan kawan-kawan saya. Mungkin di sini saya ingin menambahkan bahwa HAM itu adalah seperangkat atau hak ataupun anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang diberikan bahkan sejak dia masih dalam kandungan, Bu. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga, Bu. Oke, bagus sekali Juniarsi, Nova, Rexzana, bagus sekali jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Ibu akan simpulkan bahwa tadi menurut Naufal bahwa dia manusia itu sejak lahir. Tadi Rexzana menyatakan bahwa sejak dalam kandungan. Juniarsi bahwa adanya kebebasan. Nah, sebetulnya HAM itu didapat manusia sejak dia betul, Rexzana, sejak dia dalam kandungan. Rexzana walaupun ini pertemuan pertama, tapi Rexzana sudah paham berkaitan dengan HAM itu sendiri. Jadi HAM itu didapat manusia sejak dia dalam kandungan. Kenapa? Karena ada hak untuk dilahirkan, ada hak untuk diberikan kesehatan, ada hak untuk dirawat, diberikan vitamin dan sebagainya. Maka ketika seseorang melakukan tindak pidana aborsi, ada hukum lain yang mengatur berkaitan dengan tindak pidana tersebut, ya. Makanya HAM itu mengatur manusia itu sejak dia dalam kandungan. Nah, HAM itu tidak dapat berakhir, ya. Sampai dia meninggal pun dia manusia ini masih memiliki haknya, ya kan? Hak untuk dimakamkan, hak dipelihara makamnya, kan? Kalian orang Bandung pasti tahu kan makam di daerah Caringin, ya kan? Di situ kan makamnya ditumpuk-tumpuk kalau tidak membayar pajak. Nah, sebetulnya kan itulah haknya untuk dimakamkan, dipelihara dan sebagainya. HAM itu melekat sampai dia meninggal pun melekat. Namun, ketika dia menjadi seorang terpidana, ya, bahkan tidak tiba-tiba jadi terpidana, jadi tersangka saja, HAM ini dicabut sementara, ya. Tapi tidak seluruhnya haknya dicabut. Hak apa yang dicabut sementara? Menjawab, Bu. Boleh, Maela, silakan. Hak kebebasan, hak. Oke. Kan kalau di penjara kan harus ditahan dulu ya, jadi nggak bisa bebas kayak yang lain. Gitu. Tapi dia masih punya hak suara dalam kayak pemungutan suara gitu, Bu. Oke, bagus sekali Maela jawabannya. Jadi haknya itu tidak dicabut, tidak dihilang, ya.
Namun haknya itu hanya dicabut sementara saja selama dia menjalani hukuman. Hak apa yang dicabut sementara? Yaitu hak kebebasannya saja, betul kata Mela, oleh aturan, ya, aturan hukum positif. Kenapa? Karena dia sedang menjalani hukumannya sesuai dengan apa yang dia perbuat. Namun hak-haknya lah hak-hak lain seperti hak berpendapat dan hak dipilih pun itu dicabut sementara, ya. Hak memilihnya saja, hak kesehatan itu masih bisa. Kalau hak ekonomi itu tidak bisa karena kan tidak bisa bekerja, ya. Hanya mungkin dia berkarya di situ, hasil karyanya dijual. Nah, itulah yang dikatakan HAM dasar gitu yang perlu kalian ketahui sebelum Ibu masuk ke dalam bab 1 di dalam bukunya Mansur Effendi, ya. Jadi dalam bab pertama, hak asasi manusia itu berbicara berkaitan dengan dinamika HAM dalam teori hukum alam. Jadi hak asasi manusia ini tidak hanya berbicara berkaitan dengan manusia, tapi berbicara antara manusia dengan alam itu sendiri. Kenapa? Karena alam pun memiliki haknya. Haknya apa? Haknya untuk dilindungi oleh manusia itu sendiri, untuk dijaga oleh manusia itu sendiri. Kenapa harus seperti itu? Karena ketika alam ini tidak dijaga, ketika alam ini dirusak oleh manusia itu sendiri, maka alam juga akan berbalik kepada manusia seperti terjadinya longsor, terjadinya hujan badai, dan hal-hal lainnya yang menyebabkan kerusakan di alam bumi ini, ya. Contohnya misalnya di sekitaran Lembang. Nah, ketika Lembang ini terus dijadikan tempat wisata tanpa memperhatikan alamnya, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah banjir ke daerah Bandung bawah, ya kan? Dari Bandung Barat banjir ke misalkan waktu itu Cicahem dan sebagainya, ya kan, terkena dampak banjir karena penebangan hutan di daerah Lembang misalnya seperti itu. Itulah yang terjadi ketika manusia tidak dapat menghargai HAM alam, ya. Jadi ada kewajiban alam. Apa kewajiban alam? Memberikan oksigen terhadap manusia. Nah, maka kewajiban manusia yaitu menjaga alam sendiri. Maka di dalam hak asasi manusia tidak hanya berbicara berkaitan dengan haknya saja, namun berbicara berkaitan dengan apa itu kewajiban. Menghargai hak asasi manusia orang lain, menghargai alam, dan sebagainya. Nah, di dalam bab 1 ini nanti akan berbicara berkaitan dengan selayang pandang mengenai hukum alam, hubungan hukum alam dan hak asasi manusia, HAM dalam pandangan liberalisme, HAM dalam pandangan sosial komunis, HAM dalam pandangan negara dunia ketiga, HAM dalam bidang ekonomi, politik di Indonesia. Nah, dari hukum alam ini ada teori, ya. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori Marcus G. Singer. Nah, Marcus G. Singer berpendapat hukum alam itu adalah suatu konsep. Konsep apa? Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan berkaitan dengan EPS bahwa dalam hak asasi manusia itu pasti akan selalu berbicara berkaitan dengan moral. Jadi, hukum alam menurut Marcus G. Singer adalah suatu konsep dari prinsip umum moral tentang sistem keadilan yang berlaku untuk seluruh umat manusia, di mana umumnya diakui dan diyakini oleh umat manusia itu sendiri. Nah, selain teorinya Marcus G. Singer, ada teori menurut aliran filsafat Stoa. Nah, menurut aliran filsafat Stoa, alam semesta diatur oleh logika atau ilmu tentang berpikir, di mana umat manusia memiliki ajaran
tersebut. Ya, jadi manusia ini manusia yang memiliki akal, maka dengan akalnya, menurut aliran filsafat Stoa, manusia ini tidak yang semula mengedepankan emosional menjadi manusia yang rasional dan abstrak. Apa maksudnya? Ketika manusia ini menebang pohon untuk kepentingan bisnis, ekonomi dan sebagainya, manusia ini berpikir secara rasional bahwa kalau pohon ini ditebang, kalau tidak ditanami kembali, maka pohon ini menjadi habis, manusia sendiri yang akan rugi. Apa yang terjadi? Akan terjadi longsor, banjir dan sebagainya. Ya, itu menurut aliran filsafat Stoa. Jadi semula emosi, wah pokoknya saya harus membangun villa di atas bukit A misalnya. Dengan villa tersebut saya mendapatkan keuntungan berapa ratus rupiah misalnya ya. Nah, sebulan adalah sekian. Kan mengedepankan emosionalnya. Ya, hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Tidak memikirkan bahwa ketika pohon itu ditebang, apa yang terjadi nanti ke depannya. Nah, tetapi di aliran filsafat Stoa ini berubah. Oh, berarti manusia ini bisa secara logika, dia memiliki akal, berpikir rasional. Kalau ini ditebang, tanpa saya tumbuhi kembali, ini yang terjadi. Maka manusia ini membuat bangunan, namun tetap memperhatikan lingkungan. Nah, itu menurut aliran filsafat Stoa. Namun, ternyata ada lagi pendapat lain. Menurut Thomas Aquino, hukum alam ini merupakan bagian dari hukum keabadian Tuhan. Ya, karena Tuhan yang menciptakan alam ini, ya kan, akan abadi, ya, sampai mungkin nanti menurut ajaran hukum Islam bahwa akan ada terjadi kiamat. Nah, tapi di luar konteks tersebut bahwa alam ini diberikan oleh Tuhan. Yang dapat menjaganya siapa? Manusia. Melalui apa? Melalui kekuatan otaknya. Apa yang maksud otak di sini? Karena manusia di sini memiliki logika. Yang tadi seperti apa yang diajarkan di dalam aliran filsafat Stoa itu sendiri. Nah, muncul lagi ajaran baru, ajaran sekuler, ya, sekularisasi masyarakat dari masa kebangkitan ke pasca perang salib, ada nilai-nilai ajaran pemikiran Yunani dan Islam dibawa ke Eropa Barat saat abad reformasi. Masuk lagi ke abad selanjutnya, ada pemikiran menurut Hugo de Groot. Nah, dia juga berpikir tentang akal juga. Ya, karena manusia memiliki akal, maka manusia itu bisa menjaga alam. Namun ternyata di tahun 1588 hingga 1679, Thomas Hobbes ini melakukan modifikasi kebiasaan hukum alam. Yang tadinya menurut filsafat Stoa, menurut Thomas Aquino dan sebagainya, bahwa manusia itu yang semula mengedepankan harmonisasi, keadilan, kemudian berubah dan berkembang menjadi ketidakadilan. Apa yang menyebabkan hal itu? Karena sifat manusia yang wataknya rakus, agresif, dan hanya mementingkan diri sendiri mendominasi pribadi manusia. Siapa yang mau berpendapat? Boleh. Dandi, Bu. Boleh Dandi, silakan. Dandi boleh on cam? Boleh, Bu, bentar. Siap. Ya, silakan Dandi. Siap. Mungkin pendapat Dandi untuk motkop ini kan dasarnya itu kan berawal dari lupus gitu ya. Ada suatu serigala di mana harus ada serigala yang besar atau megalopus. Nah, di mana hal ini akan menjadi ketika ada megalopus maka manusia akan menurut itu pendapat dari Thomas Hobbes soal manusia ini. Cuman pada hakikatnya sekarang ini akan menjadi megalopus di mana kesewenang-wenangan akan kekuasaan sendiri. Cuman kalau dari prinsip hak asasi manusia, di mana HAM ini didasarkan pada seseorang atau individu manusia,
sebetulnya harus dianggap sebagai kebahagiaan hak asasi manusia gitu, Bu. Karena di sini pun disebutkan bahwa di dalam Thomas Hobbes bahwa harus adanya harmonisasi dari semua hukum alam dan keadilan. Karena kalau kita lihat dari pendapat Martin Luther King gitu, Bu, bahwa busur panah itu akan adil. Nah, dan ini sebetulnya sepakat dengan Thomas Hobbes di mana manusia harus diaturkan agar terjadinya keadilan atau fairness dari John Rawls. Mungkin seperti itu gitu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Dandi, luar biasa jawabannya, sangat-sangat perfect. Ya. Nah, dari Thomas Hobbes ini betul bahwa kenapa terjadi ketidakadilan, karena wataknya rakus. Tadi contoh-contohnya sudah disebutkan oleh Dandi, tapi tidak semua manusia, ya kan? Nah, diharapkan itu tidak terjadi, karena kalau itu terjadi terus-menerus, maka alam ini akan selesai, akan habis. Manusia yang akan tetap menanggung resikonya. Nah, selain Thomas Hobbes, ada John Locke. Ya, John Locke itu berpendapat bahwa manusia itu dalam keadaan bebas, ya, berdasarkan hukum alam, dia memiliki hak alamiah yang harus diserahkan kepada masyarakat. Melalui apa? Melalui perjanjian masyarakat. Apa yang dimaksud dengan perjanjian masyarakat di sini? Jadi ada aturan, ya kan? Kalau berkaitan dengan lingkungan hidup, berarti ada undang-undang lingkungan hidup. Ada aturan pidananya, ada aturan perdatanya, ada aturan hak asasi manusianya. Melalui aturan tersebut, manusia ini tidak bisa bebas sebebas-bebasnya karena merasa dirinya memiliki hak. Ya, jadi manusia ini diatur oleh aturan itu sendiri. Kenapa? Agar manusia ini yang menurut pendapat Thomas Hobbes wataknya rakus, agresif dan sebagainya bisa diatur. Ibu akan cukupkan sampai di sini untuk materinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bertanya, Bu. Ya, Bu. Boleh, Noval. Izin bertanya, Bu. Sebentar, Zakaria ya. Ya, Bu. Ya udah, Noval dulu aja, Bu. Izin dan teman-teman sekalian, saya ingin bertanya, apa sih, Bu, hubungan antara hak asasi manusia dengan hukum alam itu sendiri? Oke, apa hubungan antara hak asasi manusia dengan alam itu sendiri? Alam membutuhkan manusia untuk menjaga alamnya sehingga alam ini dapat memberikan kewajiban yang baik kepada manusia berupa oksigen, matahari, air yang bersih, ya kan? Lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, udara yang segar. Apa kewajiban manusia terhadap alam? Tentunya manusia ini harus menjaga alam, sehingga antara alam dengan manusia saling berhubungan. Ada hubungan simbiosis mutualisme, sama-sama saling membutuhkan antara alam dengan manusia. Ketika manusia merusak alam, maka alam pun akan merusak manusia. Apa contohnya? Banjir, longsor, ya kan? Air tidak bersih, ya, tercemar dan sebagainya. Nah, tetapi ketika simbiosis mutualisme ini berjalan dengan baik, maka alam pun akan memberikan kewajibannya dengan baik, diberikan hak manusia dengan baik, maka manusia itu memberikan haknya kepada alam juga harus dengan baik. Itu Noval. Satu Ya, Bu, lagi. terima kasih jawabannya. Oke. Zakaria, izin bertanya. silakan. Sebelumnya izin ya, Bu, untuk menanyakan sedikit apa sih yang tadi Ibu pernah bilang mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada institusi kepolisian ya, Bu, ya, yang terjadi yang apa sih yang Ferdi sama Sambo. Irjen Pol Ferdi Sambo itu ya, Bu, sama Ya. Brigadir Joshua. Yang menjadi pertanyaannya, apa saja sih, Bu, yang menjadi solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Mungkin seperti itu. Jadi pelanggaran yang terjadi dalam kasusnya Ferdi Sambo dan Brigadir Joshua memang belum terungkap ya. Jadi Ibu tidak bisa berpendapat lebih jauh bahwa apa yang terjadi atas pelanggarannya. Namun kalau misalnya dilihat dari sekilas berkaitan dengan apa sih yang menjadi pelanggarannya. Nah, mungkin
pelanggaran pada saat awal, ya kan? Otopsi yang lambat, terus pengungkapan kasus yang lambat, dan sebagainya. Itu juga pelanggaran HAM. Nah, bagaimana sih untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Misalnya terjadi contoh halnya, misalkan cekcok tetangga, misalnya, kan itu pelanggaran HAM. Misalnya tetangga, jangan jauh ke Verdi Sambo dan kasusnya Brigadir Joshua, karena itu belum terungkap seluruhnya apa motif dari pembunuhan tersebut. Nah, ketika bertetangga saja, ya kan, ada misalnya Zakaria ini punya pohon jeruk yang masuk ke bukan halaman orang lain, ya kan? Nah, akibat dari itu misalnya kan ada hak juga ada kewajiban, ya kan? Terus Noval Zakaria ini tidak mau buah yang masuk ke halaman orang lain ini diambil, karena menurut Zakaria itu hak saya. Tapi Zakaria lupa kewajiban Zakaria. Apa kewajibannya? Yang menata pohonnya supaya tidak masuk ke pekarangan orang lain. Nah, tiba-tiba tetangganya Zakaria ini mengambil buah tersebut. Menurut Zakaria boleh tidak? Mungkin tidak boleh. Kata siapa? Boleh. Kalau buah yang masuk ke halaman orang lain itu adalah menjadi haknya si yang punya halaman itu. Nah, ketika apa yang menjadi pelanggarannya, pelanggaran HAM-nya, yang sederhana saja. Pelanggaran HAM-nya, Zakaria tidak bisa menjaga apa yang harus Zakaria jaga. Contohnya, kalau memang itu yang masuk adalah buah, berarti menguntungkan. Tapi kalau yang masuk adalah daun-daun akhirnya sampah, berarti ada hak orang lain yang dilanggar oleh Zakaria. Apa? Mengotori halaman rumah orang lain. Harus seperti apa? Ya harus menghargai orang lain itu sendiri, ya kan? Nah, itu dalam kehidupan bertetangga. Misalnya hari Sabtu malam Minggu Zakaria ini nyanyi-nyanyi di luar, sound systemnya sampai jam 12 malam masih on. Menurut Zakaria pelanggaran HAM bukan? Iya, Bu. Nah, apa coba? Kenapa dikatakan pelanggaran HAM? Ya mengganggu aja gitu, Bu. Mengganggu orang lain, Udah bising saatnya kan? istirahat gitu kan. Bisa. Nah, dasarnya istirahat, Iya. ya kalau kan nyanyi-nyanyian, ya kan? Jadi orang lain merasa bising. Nah, itulah yang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kecil saja. Nah, jadi kembali bahwa secara rasional, secara manusia memiliki akal, harus bisa menghargai hak orang lain. Begitu Zakaria. Jelas Siap, ya? siap, Bu. Makasih banyak, Bu, penjelasannya, Bu. Iya, sama-sama. Karena Iya, Bu, waktunya sudah habis, untuk minggu depan dipersiapkan bukunya. Kalian cari kasus berkaitan dengan betul tidak sih pendapat Thomas Hobbes ini, ya. Nah, tugasnya nanti dikumpulkan, kita bahas bersama, ya. Jadi untuk minggu depan jangan lupa tugasnya kaitkan dengan keadaan di masyarakat berkaitan dengan pendapatnya Thomas Hobbes dari bukunya Mansur Effendi. Jadi diharapkan minggu depan kalian sudah punya bukunya ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan karena waktunya sudah habis, maka Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.